kembali lagi di mata kuliah Manajemen Perubahan dan Inovasi. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai inovasi sebagai suatu proses, kesulitan dalam mengelola proses yang tidak pasti dan beresiko, dan juga memikirkan bagaimana mengelola proses secara efektif. Perlu teman-teman ketahui, inovasi itu adalah sebuah proses. Nah, dalam suatu proses terdapat beberapa tahapan penting. Yang pertama, mencari ide pemicu. Kemudian, memilih kemungkinan-kemungkinan yang akan ditindaklanjuti. Mengakuisisi sumber daya untuk mewujudkannya. Mengembangkan ide menjadi kenyataan yang berkembang sepenuhnya. Mengolah difusi dan penyerapan pasar, serta menangkap nilai dari proses. Nah, di bawah ini ada gambar mengenai model proses inovasi. Jadi diawali melalui search atau pencarian. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencari peluang-peluang untuk membuat suatu inovasi. Nah, setelah itu, kita melakukan proses select atau memilih. Dari peluang-peluang tersebut, dipilih apa yang akan kita kerjakan dan mengapa kita memilih hal tersebut. Setelah dipilih, kemudian kita berusaha untuk mengimplementasikannya menjadi kenyataan. Setelah itu masuk ke tahap capture, jadi bagaimana dari inovasi tersebut kita memperoleh keuntungan. Bagi wirausahawan pemula, tahap pencarian sering disebut pengenalan peluang. Namun, ketika mereka telah menemukan sesuatu yang menurut mereka dapat dimanfaatkan, tantangan selanjutnya adalah mewujudkannya. Mereka harus memperoleh sumber daya untuk melakukan berbagai promosi untuk mendapatkan dukungan. Kemudian, mereka harus mengembangkan usaha tersebut dan akhirnya meluncurkan usaha tersebut ke pasar mereka dan mendapatkan keuntungan serta feedback atau pembelajaran agar mereka dapat melakukannya lagi. Untuk tim pengembangan produk baru di sebuah perusahaan, inovasi adalah tentang mencari ide. Ide tersebut mungkin bisa dicari di laboratorium, kemudian melalui survei pelanggan, atau mungkin kombinasi keduanya. Kemudian mereka harus mengamankan sumber daya internal, mengajukan dukungan terhadap proyek pesaing lainnya dari tim yang berbeda. Mereka juga harus mengelola proses pengembangan, membawa produk melalui berbagai tahapan pembuatan prototipe, dan sekaligus mengembangkan pasar dan rencana peluncurannya. Berbeda halnya dengan tim layanan publik, contohnya rumah sakit. Untuk tim layanan publik, inovasi adalah tentang mencari cara yang lebih efisien dalam memberikan layanan dalam keterbatasan sumber daya. Untuk wirausaha sosial, inovasi adalah tentang menemukan pemicu kebutuhan, kemudian mengembangkan dan berbagi visi mengenai cara memenuhi kebutuhan tersebut dengan lebih baik. Suatu inovasi memerlukan strategi. Inovasi juga memerlukan organisasi yang inovatif, keterkaitan yang proaktif, dan pembelajaran serta perbaikan yang terus berulang. Lalu, bagaimana cara kita mengelola inovasi? Ada beberapa kata kunci yang dapat menuntun kita untuk mengelola inovasi. Pertama, apakah kita mencari inovasi itu sebaik mungkin? Kemudian, seberapa baik kita mengatur proses seleksi dan perolehan sumber daya? Seberapa baik kita menerapkannya? Apakah kita memperoleh nilai dari inovasi? Dan apakah kita belajar dari pengalaman? Dan bagaimana kita menangkap pembelajaran ini dan memberikannya kembali pada kesempatan berikutnya? Konteks yang berbeda juga dapat mempengaruhi inovasi teman-teman. Contohnya adalah sektor. Sektor yang berbeda dapat mempengaruhi perbedaan prioritas dan juga karakteristik dari suatu organisasi. Contohnya deh, suatu organisasi yang profit dan juga organisasi non-profit. Pasti inovasi mereka akan berbeda, karena tujuan mereka pun berbeda gitu teman-teman. Dan sektor mereka juga berbeda. Nah, konteks lainnya ada ukuran atau size, kemudian sistem nasional, life cycle, dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat tabel di bawah ini ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ukuran perusahaan itu dapat mempengaruhi inovasi. Contohnya aja nih, toko roti yang ada di rumah-rumah sama toko roti yang udah besar kayak BreadTalk pasti punya strategi inovasi yang berbeda.
Nah, di bawah ini ada tabel mengenai advantage dan juga disadvantage untuk suatu perusahaan kecil yang menerapkan inovasi. Keuntungannya adalah speed of decision making, jadi pengambilan keputusannya itu lebih cepat. Kemudian ada komunikasi dengan kualitas yang lebih baik dan lebih fleksibel. Tapi suatu perusahaan kecil biasanya kalau mau melakukan inovasi itu, mereka terbatas oleh biaya dan juga terkadang terbatas oleh sumber daya manusianya. Jadi, sumber daya manusianya itu kurang keterampilannya dan pengalamannya. Terkadang, suatu inovasi itu hanya dipandang secara parsial, teman-teman. Jadi, tidak dipandang sebagai satu kesatuan proses. Contohnya nih, misalnya, suatu inovasi itu hanya dipandang sebagai tugasnya tim R&D aja. Nah, bisa jadi inovasi itu cuma bagus buat tim R&D-nya aja, belum tentu sesuai dengan kebutuhan user atau kebutuhan customer. Demikian juga kalau misalnya inovasi itu hanya terpatok pada kemajuan teknologinya aja. Belum tentu dengan penambahan teknologinya itu, user semakin suka sama produknya itu. Atau kadang teknologinya itu nggak sesuai dengan kebutuhan user. Nah, untuk yang lainnya, teman-teman bisa lihat tabel di bawah ini ya. Oke, kita masuk ke kapabilitas dinamis. Materi yang udah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya teman-teman. Jadi suatu perusahaan itu tentu punya yang namanya rutinitas, kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya adalah operasionalnya. Nah, kapabilitas dinamis ini mendorong kita untuk memperbarui dan mengubah rutinitas itu di dunia yang terus berubah. Di bawah ini ada beberapa pertanyaan kunci dalam kapabilitas dinamis mengenai cara melakukan rutinitas itu untuk membentuk suatu inovasi. Yang pertama, mana yang harus kita lakukan lebih banyak? Kemudian, manakah yang sebaiknya kita kurangi atau bahkan kita hentikan? Dan apa hal-hal baru yang perlu kita pelajari untuk ditambahkan pada rencana kita. Nah, dari materi yang udah dijelaskan, kita bisa mengambil kesimpulan nih teman-teman bahwa inovasi itu tidak terjadi begitu saja. Inovasi merupakan sebuah proses kompleks yang mengandung risiko dan memerlukan kehati-hatian dan pengelolaan yang sistematis. Inovasi merupakan proses panjang dalam pengambilan ide-ide untuk perubahan dan mewujudkannya menjadi kenyataan yang efektif. Pada intinya, hal ini melibatkan tahapan pencarian, pemilihan, penerapan, dan juga penangkapan nilai. Sekian video kali ini, sampai jumpa dan selamat belajar!